Wanita jelas bernilai ratusan miliar, tapi untuk menguji karakter putriku, dia sengaja berpura-pura miskin dan masuk rumah sakit, mengklaim dia membutuhkan 500.000 operasi. Biarkan putrinya dari pedesaan menemukan cara untuk mengumpulkannya. Sementara sang adik juga berakting berpura-pura membantu sang ibu untuk menguji kepribadian sang kakak. Gadis pun harus menemukan cara bagaimana mendapatkan uang untuk operasi ibunya. Dia bergegas pergi untuk bekerja paruh waktu. Saat sang kakak sudah pergi, sang adik laki-laki memohon pada ibunya agar memberitahukan yang sebenarnya. Bu, sudahlah, sebaiknya kita beritahukan yang sebenarnya, rayu sang adik laki-laki. Namun sang ibu tetap bersikeras untuk menguji anak gadisnya. Di matanya, gadis itu hanyalah anak kampung yang ditinggalkan sejak kecil, dan ia khawatir anak itu akan berubah jahat bila tiba-tiba jadi kaya. Namun sang ibu tak tahu, keputusan benar yang ia ambil itu justru menghancurkan hidup anaknya. Gadis itu bekerja siang malam, 3 pekerjaan sehari, siang bekerja biasa, sore memindahkan batu bata di lokasi bangunan, malam bekerja di bar menemani minum, demi mengumpulkan uang operasi ibunya. Ketika hanya tinggal bonus karyawan terbaik yang ia harapkan, ternyata penghargaan itu malah jatuh pada wanita licik yang mempermainkannya. Gadis itu protes pada atasannya, namun atasannya malah mengatakan bahwa di perusahaan itu semua bisa diatur, bahkan memaksa gadis-gadis berlutut demi bonus yang dijanjikan. Ia bahkan dipaksa berlutut di hadapan wanita licik itu. Bertahun-tahun ia hidup menderita untuk menemukan kembali ibunya. Ia tak ingin kehilangan ibunya lagi, jadi ia pun berkompromi dengan keadaan, menerima penghinaan demi menyelamatkan ibunya. Namun setelah itu, wanita licik itu kembali mempermalukannya. Kau pikir kau lebih baik dariku? Kenapa tak bergabung saja denganku? Gadis itu dipermainkan semua orang, bahkan pacarnya berselingkuh dengan wanita licik itu. Bonus hilang, pekerjaan hilang, ia hanya tinggal bekerja di bar sambil diganggu lelaki tua. Jika menolak, ia dipukul dan ditendang. Di sisi lain, ibu kaya itu akhirnya tahu bahwa putrinya sampai harus bekerja di bar menemani lelaki untuk biaya operasi. Ia murka dan menyebut anaknya sebagai wanita tak tahu malu, lupa bahwa semua itu dilakukan demi dirinya. Melihat tenggat waktu sebulan hampir habis, gadis itu nekat menjual ginjalnya di pasar gelap untuk mendapatkan uang. Tubuhnya lemah saat menyerahkan uang itu ke ibunya. Ibunya langsung curiga. Dari mana kau dapat uang ini? Gadis itu takut ibunya tahu kebenaran, jadi berbohong, mengaku mendapat bonus dari kerja paruh waktu. Namun ibunya malah melempar uang itu ke tanah. Aku tak punya anak perempuan yang cari uang dengan cara hina seperti ini, katanya. Gadis itu hendak menjelaskan, tetapi ibunya memaksanya berlutut di depan pintu. Ia berlutut semalaman demi kasih sayang ibunya. Akhirnya, atas permintaan adik laki-laki, ibunya membiarkannya masuk kamar. Nuan-nuan, jangan salahkan ibu, ini semua demi kebaikanmu, kata ibunya. Namun setelah itu gadis itu kembali pergi mencari uang. Adik laki-laki mencoba meyakinkan ibunya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, tetapi ibunya marah besar dan tetap yakin anak itu berhati jahat. Malam harinya, ibu itu berdandan mewah untuk datang ke pesta ulang tahun. Ia tak tahu bahwa putrinya kini bekerja sebagai pelayan di pesta itu. Sayangnya, gadis itu malah bertemu lagi dengan musuhnya, Xiaolang, wanita licik yang selalu menindasnya. Xiaolang berkata, kau tahu ini pesta siapa? Ini pesta ulang tahun putri terkaya di Nancheng. Yuyu, satu-satunya putri orang terkaya. Dengan pongah, ia meremehkan gadis itu. Padahal, tanpa mereka sadari, gadis yang sedang mereka hina sebenarnya adalah putri kandung orang terkaya di Nancheng yang sesungguhnya. Xiaolang bahkan mempermalukannya, menyuruh gadis itu membersihkan sepatunya. Kalau kau lakukan, ku bayar bonusmu bulan lalu. Gadis itu, demi ibunya, menyetujui. Namun saat ia hendak membersihkan, Xiaolang merendahkannya lagi. Kali ini bersihkan dengan mulutmu. Gadis itu menggertakkan gigi. Tidak, itu tak mungkin. Terserah, kalau tidak, pergi saja, jawab Xiaolang. Saat wanita licik ini mempermalukan gadis ini, di depan semua orang yang hadir dalam pesta ulang tahun itu, tiba-tiba ibu miliarder dari gadis ini datang dan langsung berteriak, hentikan. Mereka langsung melongo melihatnya.